Terima kasih atas waktunya dari MC. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Dengar, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan, Mas Dr. Budiadi, Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan, Staf Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Ibu dosen Fakultas Kehutanan UGM yang tercinta, Bapak Ibu, wali, wisudawan, wisudawati, para wisudawan, wisudawati yang hari ini sangat berbahagia, baik yang hadir secara online maupun secara tatap muka. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya dapat hadir di tengah-tengah Ananda semua. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di kelak kemudian hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Mohon bantuannya untuk share screen. Pak Dekan, Pak WD1, dan Bapak Ibu wali wisudawan dan para wisudawan. Mohon izin saya untuk berbagi cerita, ini ceritanya ya. Karena 2 hari yang lalu Pak WD1 itu menelpon, katanya, ayo Mbak Dewi gitu ya. Maka saya coba mengenang kuliah di UGM ya, dan berbagi cerita kuliah selama di Jepang. Ya. Ini nama saya, Bapak Ibu dan adik-adik wisudawan wisudawati ya, namanya Bainah Sari Dewi. Saya FKT 92. Jadi masuknya 92 dan saat ini saya menjadi dosen di Universitas Lampung. Ya. Ya, silakan. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan selamat wisuda ya, selamat wisuda online maupun tatap muka ya, kepada para wisudawan dan wisudawati. Tadi ada yang disebutkan wisudawati terbaik Aninda Hudana Prapti Eshut dan rekan-rekan semua yang luar biasa hari ini mendapatkan IP tertinggi 3,77 ya. Kemudian lama tinggal di kampus 3,9, itu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya di angkatan saya ya. Karena rata-rata kelulusan itu 6 tahun ke atas dulu ya. Sekarang sudah cepat ya Mas Widi ya, 3,9 bulan. Alhamdulillah. Izin memperkenalkan diri, saya S1 di jurusan KSDH. Kalau dulu ada jurusan konservasi sumber daya hutan ya di kampus kita. Saya lulus 5 tahun 6 bulan. Jadi kalah jauh nih dengan Aninda yang 3,77 dan lulusnya kalau IVA tadi 3,9 bulan ya. 3 tahun 9 bulan. Jauh lah pokoknya ya. Kemudian S2 saya di kehutanan juga ya, di kampus tercinta itu selama 3 tahun. Dan S3 saya di Tokyo University of Agriculture and Technology 3 tahun 6 bulan. Baik. Selanjutnya. Ya. Sampai hari ini alhamdulillah sudah 47 buku saya tulis dan 2 buku lagi sedang antri terbit di tahun 2021 ini. Ini juga salah satu motivator saya adalah Pak Prof. Sanafri Awang yang mengatakan kalau dosen itu
warisannya adalah buku. Ya, jadi walaupun kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah saya dan Bapak Ibu teman-teman dosen Unila gitu ya. Jadi sedang berjalan ke buku yang ke-49. Doakan sehat semuanya sehingga kita bisa sama-sama berkarya. Saya baru memegang 7 hak kekayaan intelektual buku ya. Mudah-mudahan akan bertambah lagi ini hak kekayaan intelektualnya. Ya kalau di kampus yang dibanggakan itu ya dosen tuh punya buku begitu ya. Kemudian dengan hak kekayaan intelektual ini maka akan sampai usia 70 tahun ya, maka ini menjadi hak kekayaan intelektual dosen yang bersangkutan begitu ya. Silakan dilanjutkan. Nah, ini dia. Indahnya S1 di FKT UGM. Ini saya ingat-ingat 2 hari yang lalu ya. Ya. Ini saya pernah juara pertama mahasiswa berprestasi ya, tingkat Fakultas Kehutanan UGM. Saya lupa tahunnya itu ya. Tapi tidak lanjut ke level universitas karena waktu itu bersamaan dengan wawancara dari TVRI Jogja ke Jakarta untuk Menteri Sekretaris Negara waktu itu. Dan saya memilih ke Jakarta, tidak ikut seleksi di level universitas. Saya juga dulu aktif ya di Badan Eksekutif Mahasiswa, karena ini Mas Widi bilang, Mbak Dewi ceritain ya tentang aktivitas di kampus gitu ya. Saya aktif di BEM ya, kemudian juga hari-hari di UKM Pramuka UGM, dan saat ini saya sebagai pelatih Pusdiklatnas ya. Kemudian saya juga aktif di Silva Indonesia, ya. Dari Silva Indonesia ini saya bisa berangkat ke Switzerland ya tahun 94, kemudian itu mengikuti internasional IFSS, International Forestry Student Symposium. Kemudian juga berangkat ke Thailand, itu juga dengan biaya dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia ya. Kemudian ke Laos PDR, itu di zaman saya semester 4 waktu di kampus ya. Baik, selanjutnya ini foto-foto waktu di Swiss ya. Biarpun di Swiss saya masih pakai baju adat Lampung tuh. Kelihatan ya di tengah-tengah. Kalau hutannya sama aja ya kayak di Indonesia, malah bagus di hutan Indonesia dibandingkan di Swiss. Baik, selanjutnya silakan. Ya. Ya, ini foto-foto waktu kuliah lapang kehutanan ya. Kemudian waktu latihan kepemimpinan mahasiswa di Wanagama ya. Ini foto zaman jadul dulu ya. Semalam di searching sampai jam 2 subuh. Ya. Baik, selanjutnya dipersilakan slide-nya. Ya. Ini cerita lucu ya. Cerita lucu waktu kuliah. Ya, cerita lucu waktu kuliah yang saya ingat itu waktu ospek ya. Waktu ospek, screen. Ya. Waktu ospek, ya sebelumnya ya. Cerita waktu ospek itu bisa digeser. Ya, geser lagi. Ya, geser terlalu jauh ya. Ya, ini.
Waktu ospek 92 ya, kalau adik-adik sekarang mah nggak mengalami ospek ya. Zaman saya mah ngalamin ya. Saya waktu itu lupa melepas anting sehingga harus keliling lapangan sambil ngomong aku kemayu gitu ya. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Mungkin Almas nggak mengalami, Ananto juga nggak mengalami ya. Saya ngalami gitu. Terus pernah membuat kesalahan. Saya ngalami loh Kak Dewi. Tenane, sopo Mas. Saya merahnya itu lalu. Nek angkatan tua ngalami ya. Terus saya pernah buat kesalahan terus disuruh manjat pohon. Bayangin pakai rok suruh manjat pohon. Untung anak Lampung ya jadi bisa manjat pohon. Terus kami pakai kalung bumbu dapur waktu itu direnteng di leher. Kemudian supaya seperti Tarzan itu kita pakai kotak korek api ya. Kotak korek api itu diletakkan di sini ya, di atas kepala wis kayak Tarzan tenan ya. Terus baju nggak boleh dicuci ya selama 3 hari. Kemudian suruh buat surat cinta dengan stempel dan cap kelurahan. Bayangin, kurang kerjaan itu senior-seniorku itu ya. Raka dan Rakanita dulu. Terus juga disuruh meresume berita radio RRI pukul 24. Diketik, dulu pakai mesin ketik adik-adik. Ya, satu huruf merah, satu huruf hitam. Kemudian kaos kakinya merah kanan, kuning kiri. Kemudian kayu di dada gitu ya, kayu sengon itu dengan nama Latin pohon. Kemudian kita pakai pita waktu itu, warnanya 5 macam, lambang Pancasila kata senior. Ya sudah, tuh gambar saya. Ketemu juga semalam di searching ya sama anak saya foto-foto ini. Ini apa lucunya kuliah di FKT, tapi sampai sekarang saya masih ingat momen ini. Ya, terima kasih FKT ku. Ya. Selanjutnya ya ini cerita serem waktu praktek umum di Wanagama, di Jambi dan di Getas. Yang kebetulan adik-adik wisudawan-wisudawati zaman dulu itu saya masih suka bisa lihat hal-hal goib gitu. Kadang kelihatan mata gitu. Di kamar Wanagama itu, di kamar pojok itu ya yang tempat tidurnya atas bawah itu ya. Itu saya melihat ya anak-anak kecil gundul ya, banyak lari-lari naik turun di atas tempat tidur. Kemudian di hutan Ngawi itu, kalau di hutan Ngawi itu ditulis khusus oleh istrinya Mas Widi itu ya, Mbak Anti itu ya, pengalaman beliau di Ngawi dulu. Itu saya juga ngalamin hal-hal yang ya begitu ya di Ngawi. Kemudian di Jambi, di kampus lapangan PU itu kita punya ya, UGM punya kampus lapangan di Jambi, dan waktu itu saya tidur di kamar almarhum salah satu mahasiswa kita yang meninggal dunia di Jambi karena kecelakaan. Ya, jadi ya ada serem-seremnya juga ya kuliah di UGM karena kita ke hutan ya. Tapi tidak mematahkan semangat, tapi malah tambah seru gitu ya. Baik, selanjutnya ya silakan digeser. Ya ini tadi foto-fotonya, silakan. Nah, ini cerita sedih anak kos. Saya yakin para wisudawan wisudawati baik sekarang online maupun saat offline dulu ya, itu mengalami cerita sedihnya anak kos. Kalau uang bulanan belum datang itu biasanya sedih. Makanya tambah hari tambah menunya tambah turun ya. Kalau awal bulan ayam, kemudian akhir bulan mulai pakai sayur aja gitu ya. Ini pada 6 bulan mau naik haji ya, waktu 97 di usia 22 tahun. Uang bulanan saya dihentikan oleh teteh saya karena waktu itu saya daftar haji sendiri dengan uang sisa dari penelitian S1. Tapi karena di uang bulannya yang di stop, sehingga saya makan pakai Indomie setiap hari waktu itu. Kemudian numpang makan setiap sore di TPA Selokan Mataram. Di depan kehutanan itu adik-adik dulu ada musola yang di atas selokan. Nah, saya ngajar ngaji di situ. Dan setiap sore dapat makan. Jadi makannya gratis di situ. Kemudian sempat juga ngalamin saya nggak kuat bayar uang kos waktu itu. Sampai lapor ke ibu kosnya, terus malah digratisin sama ibu kosnya. Ya. Jadi saya mengalami masa-masa sedih juga sebagai anak kos di kampus tercinta ya.
Baik, selanjutnya. Nah, ini yang akan teringat sepanjang masa. Tahun 98 saya menikah dengan Ketua Ospek Fakultas Kehutanan UGM tahun 92 dengan Mas Sony ya. Jadi ada hasilnya dari ospek kita yang panjang diperlakukan aneh-aneh sama Raka dan Rakanita itu ya saya berhasil berhasil menikah dengan ketua ospeknya ya. Terima kasih Mas Sony ya. Selanjutnya ya silakan digeser lagi. Nah, ini juga cerita rantai karbon. Kayaknya kalau mahasiswa sekarang nggak ngalamin ini ya Mas Widi ya. Mas Budiadi nggak ngalamin juga kayaknya orang pinter sih. Kalau saya ngalamin ya, saya nilainya banyak yang C waktu itu. Terus kami sebut rantai karbon ya. Saya pernah mengambil mata kuliah hidrologi hutan, waktu itu nilainya C. Lalu saya ulang lagi, kemudian dapat nilai C lagi ya. Kemudian tahun berikutnya saya lakukan pendalaman istilah kita waktu itu. Kalau udah ngulang berkali-kali itu pendalaman biar agak keren gitu. Nilainya C lagi gitu ya. Saya ingat itu dosennya Ibu Sri Astuti Sujoko. Beliau adalah ibu angkat saya selama di kampus ya, tapi nilainya tidak berubah ya. Mentang-mentang ibu angkat gitu nilai saya A gitu, tidak. Hal itu tidak terjadi pada beliau. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan menjadi contoh tauladan buat kita semua. Baik, selanjutnya. Nah, ini indahnya S2 di FKT UGM. Waktu S2 saya sudah nggak aktif kemana-mana karena sudah menikah. Kemudian waktu kuliah itu sudah sambil hamil anak pertama. Jadi adik-adik ini yang wisudawan-wisudawati sekarang, jangan takut kalau mau lanjut S2 juga menikah gitu ya. Sambil kuliah, sambil hamil, sambil ngerjain macam-macam tugas kampus gitu ya. Saya ujian kompres saat hamil 7 bulan. Waktu itu saya ingat Pak Dr. Sofian P. Warsito, penguji saya waktu tesis itu mengatakan, si Dewi mah diluluskan saja, katanya. Kalau nggak diluluskan nanti dia brojol di depan kita ngelahirin gitu ya. Dan jadi bahan tertawaan waktu itu ya. Baik, selanjutnya silakan digeser. Ya, kita beralih ke latar belakang S3 ya. Oh ini waktu memulai tesis saat hamil sampai dengan lahir bayi, kemudian pada waktu wisuda S2 itu putri saya yang pertama Safira itu berusia 2 tahun. Itu bisa dilihat di foto sebelah kiri, saya sambil ngetik sambil ngasuh bayi gitu ya. Jadi nanti Almas ya Wahyu Wardana ini Pak Wahyu bukan ya? Dan teman-teman iya temanmu dulu ya. Oh iya sahabatku, hai. Turun Mas. Wah nggak bisa bohong. Mas Eno juga itu. Nggak bisa bohong nih, ada saksi sejarah. Oh, ada Mas Eno juga. Alhamdulillah. Waduh namanya nggak Kak sebut lagi Mas Eno. Lanjut ya Mas. Lanjut kemudian berjuang. Oh tadi ya pendahuluan dulu ya. Latar belakangnya tadi geser sedikit slide-nya. Ya. Latar belakang saya kuliah itu adik-adik ya. Saya tuh tidak punya uang untuk S3 ya. Kemudian TOEFL bahasa Inggris juga tanya tuh sama Mas Wahyu, sama Mas Eno, Mas Kahar, Mbak Yeni, itu bahasa Inggrisku juga pas-pasan. Kemudian otakku pas-pasan ya. Waktu lulus itu dulu nggak yang terbaik. Yang terbaik itu siapa Mas Wahyu dulu ya? Mas Oji ya dulu ya? Sama Pak Teguh. Iya, sama Mas Teguh ya duluan lulus ya waktu itu ya. Lah saya mau lulus yang tengah-tengah ya, yang umur-umur ya lulusan yang ke-50-an gitu ya. Nah, tapi saya berani bersaing, S2-nya saya yang pertama dan S3-nya saya yang pertama. Tapi adik-adik semua ya, wisudawan-wisudawati ya, walaupun TOEFL saya pas-pasan, otak saya pas-pasan, ada motivasi yang besar dalam diri saya mau sekolah ke luar negeri. Ini yang harus dimiliki oleh adik-adik yang hari ini
notabene tertulis Eshut di belakang namamu. Ya, Ananda harus memiliki motivasi yang besar ya untuk melanjutkan perjuangan hidup. S1 itu belum apa-apa ya, lanjutkan perjuanganmu ya. Silakan dilanjut slide-nya. Ya, kemudian dengan modal tadi ya, modal nggak punya uang maksudnya ya. Jadi saya berjuang cari beasiswa. Saya 3 kali tes. 3 kali tes itu artinya adik-adik semua 3 tahun berturut-turut ikut seleksi ya. Dan baru lolos. Teman saya yang sekarang dulu juga di Tanah Merdeka TVRI Jogja, Mbak Mora Klaramita itu 7 kali cari beasiswa membuka Gakuso itu. Dan tidak pernah lolos ya. 7 kali itu artinya 7 tahun loh deh ya. Tapi itu semangat ya. Kemudian belajar bahasa Inggris lagi saya waktu itu ya. Kemudian belajar bahasa Jepang. Kemudian doanya tiada henti ya. Ananda boleh saja bangga hari ini Aninda Hudana Prapti sebagai lulusan terbaik. Tapi itu bisa kesalip sama siapa nih teman-teman yang di Zoom ini. Bisa kesalip sama Almas ya. Dan yang lainnya ya. Dengan apa? Dengan doa yang tiada henti, kemudian ada keberuntungan, kemudian semuanya orang Jawa itu bilang bejo gitu ya. Sehingga akhirnya waktu itu saya bisa berangkat ke Jepang. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia. Ini manas-manasin wisudawan wisudawati ya, supaya panas mau sekolah S3 ke Jepang. S2 dulu ya. Ya, kalau di Jepang itu kampus itu 24 jam terbuka. Kemudian gratis jurnal internasional ya, mau download apa aja di sana nggak berbayar gitu. Kayaknya itu surga dunia lah ya kalau soal jurnal di sana. Kemudian bisa bawa keluarga. Jadi kalau Ananda semua mau sekolah di luar negeri, ini Jepang itu membolehkan bawa suami dan anak untuk yang perempuan ya. Yang laki-laki boleh membawa istri dan anak. Kemudian yang paling asik itu ya itu bisa jalan-jalan gratis ya. Karena kita dapat beasiswa. Ya silakan digeser. Nah, ini juga bisa menikmati sakura ya, menikmati momiji. Momiji itu daun yang merah itu. Di Indonesia mana ada daun merah kayak gitu ya. Ini seluruh jalanan itu daunnya merah. Itu di bulan November biasanya. Kemudian salju ya. Ya agak inilah ya, agak norak namanya dari kampung ya. Saya melihat salju itu kayak gini ya. Pernah saya campur sirup ABC waktu ini ya. Gini rasanya ternyata mirip juga dengan es yang di freezer itu loh ya, salju itu. Jadi baru tahu itu waktu di Jepang. Itu ada foto saya dengan istrinya Mas Widi sama anaknya Mas Widi Alia Chang yang masih 2 tahun. Itu lupa saya itu di mana itu ya, di salju di mana Mas Widi. Kemudian waktu musim sakura itu yang di tengah itu juga istrinya Mas Widi ya. Alhamdulillah satu perjuangan sama Mas Widi waktu di Jepang. Baik, selanjutnya. Nah, ini Ananda semua wisudawan-wisudawati tercinta, Bapak Ibu dosen, saya adalah penerima beasiswa sepanjang masa. Ya. Saya dapat beasiswa S1 itu PPA. Saya nggak tahu kalau di Unila PPA tuh sekarang sudah 300.000 ya, Dek ya. Kalau dulu saya nerimanya 60.000 per bulan ya. Terus dapat bantuan dana penelitian dari Bob Hasan waktu itu 5 juta ya. 5 juta itu waduh mungkin 50 juta kali kalau sekarang ya. Terus BirdLife juga membantu waktu itu karena saya riset tentang burung ya. Kemudian waktu S2 dapat beasiswanya dari suami. Karena semester 1 menikah, semester 2 menikah ya. Semester 2 menikah itu sudah menjadi beasiswa suami waktu itu. Kemudian melamar beasiswa S3 membuka Gakuso. Itu beasiswanya zaman saya itu 175.000 yen. Setara dengan 17.500.000 rupiah. Waktu itu gaji saya di Unila 1,8 juta.
Jadi kayaknya gitu gaya banget ya bisa S3 di Jepang waktu itu. Karena berapa kali lipat ya, hampir 10 ya, 10. Hampir 10 kali lipat dari gaji saya di Unila. Baik, selanjutnya. Adik-adik wisudawan mungkin ada yang penasaran untuk beasiswanya, nanti silakan dilihat, diklik di link ini ya, di YouTube ini ada. Saya berbicara tentang S3 secara detail dan link-link beasiswanya ya. Nanti silakan saja yang berminat untuk S2 dan S3 di Jepang mengklik link ini. Baik, selanjutnya. Ya, peluang setelah lulus S1. Mbak, gimana nih habis lulus S1? Apa yang bisa kita lakukan? Apalagi di masa pandemi ya. Kalau Ananda bergabung sebagai akademisi, maka ya bisa menjadi dosen begitu ya. Atau bisa menjadi guru ya, guru di sekolah kehutanan misalnya. Atau Ananda mendaftar PNS di kementerian ya, dalam hal ini pemerintah gitu ya. Dan yang asik itu di LSM dalam negeri. LSM luar negeri itu paling asik karena gajinya dolar, kerjanya di Indonesia. Jadi uangnya banyak, rupiahnya tidak berseri. Kemudian jadi peneliti juga asik. Misalnya Ananda mau bergabung di LIPI atau di Balitbank Kehutanan ya. Itu juga asik, yang jiwanya suka aventurir, traveling ya. Salurkan minatnya di bagian peneliti ya. Tapi yang suka berbisnis juga Ananda bisa menjadi seorang entrepreneur ya. Tidak haruslah PNS itu sekarang ya. Apalagi di masa pandemi ini pekerjaan semakin sulit ya, maka menciptakan pekerjaan adalah yang terbaik. Atau Ananda sekolah lagi ya. Seperti saya dulu. Saya lulus 97, tanya Mas Wahyu, Mas Eno, itu zaman kami krisis moneter ya Mas namanya. Itu pekerjaan sulit, banyak orang di PHK. Ya sama seperti sekarang. Ananda lulus dalam kondisi pandemi COVID-19, semua orang sulit cari pekerjaan. Sekolah lagi yuk. Ya, minta uang lagi sama papa mamamu ya. Baik, selanjutnya. Wah, ini halus sekali. Terbaca nggak ini? Iya. Ini di akhir dari penyampaian saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Mas Dekan FKT UGM, Mas Dr. Budiadi, WD1, WD2 dan WD3, sekaligus merangkap ini Mas Dr. Widianto Dwi Nugroho, WD1 sekaligus seperjuangan di Jepang ya. Kemudian ibu angkatku Ibu Sri Astuti Sujoko, Ibu Prof. Erni Puji Rahayu, Ibu Dr. Ambar Kusumandari, Bapak Prof. Sanafri Awang, kemudian pembimbing skripsi saya waktu itu Bapak almarhum Dr. Juan Toko, pembimbing tesis saya Bapak Dr. Agus Tiarso, penguji tesis Bapak Dr. Sofyan P. Warsito, dosen pembimbing saya waktu itu Ibu Winastuti, kemudian Bapak Ibu dosen kehutanan. Ini semalam saya ingat-ingat ya, tidak membuka website ya. Ada Ibu Dr. Lis, Bapak Prof. Joko Marsono, Bapak Prof. Hafid Fandeli, mungkin sudah pensiun ya beliau-beliau. Kemudian Bapak Dr. Supriyadi, Bapak Hasan Basir, Ibu Adriana, Prof. Naim, ya Bapak almarhum Hasanus Simon, Bapak almarhum Sujoko, Bapak Prof. Nugroho Marsum, Bapak Prof. Suryo, Mas Dr. Imron, Mas Dr. Tommy, dan seluruh Bapak Ibu tercinta yang terlewat tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Dan yang terutama dan terkhusus sekali, sahabat-sahabat seangkatan saya yang saat ini berada di kampus, yang membina wisudawan dan wisudawati selama kurang lebih 4 tahun. Ini ada Mbak Dr. Yeni Widiana,
Dr. Kahar, Dr. Wahyu Wardana, Dr. Picus. Saya mau nyebutnya enaknya Mas Dr. Agus Picus Sapianto. ya. Kemudian Dr. Teguh Yuwono. Ini ada yang belum kesebut ini, Mas Seno ya, Mas Dr. Seno. Dan rekan-rekan angkatan yang berada di kampus saat ini sebagai dosen di Fakultas Kehutanan UGM. Kepada Bapak Ibu dosen, tak henti-hentinya matur nuwun sangat atas semua bimbingannya selama ini kepada seorang Bainah Sari Dewi yang dengan keterbatasannya akhirnya bisa menyelesaikan sekolahnya waktu di S1 dulu, kemudian atas barokah dari Allah bisa lanjut S2, dan atas keberuntungannya juga bisa lanjut S3. Dan saat ini saya sebagai ketua tim konservasi di Universitas Lampung. Terima kasih atas semua bimbingannya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah Bapak Ibu dosenku tercinta selama masa membimbing saya berada di kampus tercinta ini. Kurang dan lebih demikian, Ananda semua, para wisudawan, wisudawati yang hari ini hadir sebanyak pria 28 orang dan wanita 27 orang ya. Selamat sekali lagi kepada para wisudawan, wisudawati. Jadikan hari ini sebagai keberhasilan dan juga sebagai batu loncatan untuk meraih sukses yang akan datang dan sukses yang lebih besar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.